Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan syafaatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rajab merupakan bulan terjadinya peristiwa sejarah dalam agama Islam. Salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini adalah peristiwa di masa Rasulullah yang tidak mengalaminya secara langsung. Namun, sebagai umat Islam, kita tentu yakin bahwa Allah adalah Sang Maha Benar dan Maha Kuasa. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Rasul telah menempuh perjalanan panjang saat keadaan beliau sedang tidak baik-baik saja, sebab baru saja kehilangan kakek, paman, dan istri tercintanya. Meskipun keadaannya sedang bersedih, beliau dengan senang hati mau menjalani perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa agung itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 Hijriah. Dari sinilah kita dapat mengambil hikmah sebuah rasa sabar atas segala cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran beliau inilah yang harusnya menjadi contoh bagi ketika kita semua dalam menjalani kehidupan. Pasti akan selalu ada cobaan. Sebagai makhluk yang beriman, hendaknya kita selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di balik cobaan yang kita terima akan selalu ada hikmah terindah untuk kita. Jika sedang mendapat cobaan atau musibah, hendaknya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah salah satu-satunya penolong. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah selama kita mau berdoa dan berusaha. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW merupakan peristiwa yang luar biasa, memperlihatkan kekuasaan Allah kepada Rasulullah SAW dan umat manusia. Dari peringatan Isra Mi'raj, Allah ingin memberikan pesan bahwa manusia wajib menunaikan ibadah sholat sebagai pedoman jiwa dan perilaku. Sholat adalah kebutuhan dan ibadah utama yang wajib dilaksanakan dalam sendi kehidupan. Selain itu, tingginya ketakwaan pasti terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Semakin baik amal ibadah kita, maka semakin baik pula perlakuan dan perilaku kita kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan dari kehidupan sepanjang masa. Saat ini dunia dan isinya mengalami perubahan dalam segala sendi dan substansi. Tantangan akan terlaksanakannya ajaran syariat Islam menjadi sangat berat. Namun, dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala,
yang dapat membuat umat manusia tetap berada dalam lingkungan yang aman dan penuh dengan berkah. Sebagai bangsa dengan keragaman suku, agama, sangat relevan bila kita berpedoman pada Al-Quran yang mengajarkan prinsip-prinsip keberagaman dalam hidup, berdampingan dengan secara damai dengan umat yang berbeda tanpa mengganggu akidah dan ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, membicarakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana kita ketahui, oleh-oleh dari perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah wajibnya sholat fardu yang 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi tahukah kalian latar belakang dari peristiwa tersebut? Bila kita membuka buku sejarah Islam, kita dapat diketahui sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW sedang mengalami kesedihan yang bertubi-tubi. Yang pertama, pamannya Abu Talib yang selalu mendampinginya kemana saja Rasulullah pergi dakwah, yang senantiasa melindungi Rasulullah dari setiap serangan kafir Quraisy. Lalu paman beliau tersebut tiba-tiba saja dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak lama setelah itu, istri tercintanya pun juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW diperjalankan kembali oleh Allah naik ke langit. Finishnya di Sidratul Muntaha. Peristiwa tersebut dengan peristiwa yang dinamai peristiwa Isra Mi'raj, yaitu tempat yang dikunjungi Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian di mana itu Masjidil Aqsa? Yaitu Masjidil Aqsa itu berada di negara yang bernama Palestina. Berarti selain Mekah, tempat Masjidil Haram berada, Palestina, tempat Masjidil Aqsa berada, juga memiliki arti penting dalam umat Islam. Apalagi sebagaimana kita ketahui bersama, bangsa Palestina masih mengalami penjajahan oleh bangsa Israel. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dengan apa dan bersama siapa Rasulullah melakukan perjalanan? Yaitu dengan kendaraan yang bernama Burak dan ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW bertemu dalam perjalanan yaitu dengan para nabi dan rasul-rasul terdahulu, para malaikat dan penghuni surga dan neraka. Hadirin yang berbahagia, bulan Rajab di mana kita melewatinya dari tahun ke tahun. Dan tidak sekedar melewati, kita selaku kaum muslimin selalu menyambut bulan Rajab ini dengan peringatan-peringatan, pengajian-pengajian yang dikaitkan dengan uraian sholat. Tapi apakah datangnya bulan Rajab ini akan selalu lewat begitu saja? Tentu tidak, karena yang lebih penting bagi kita adalah merenungi dan memaknai ibadah sholat itu dengan aktivitas hidup kita. Pada saat sholat, kita diwajibkan untuk khusyuk. Maka, dalam melakukan pekerjaan apapun, kita harus khusyuk. Pada saat sholat, disyaratkan untuk bersih dari hadas. Maka, dalam melakukan apapun itu, harus bersih dari kebohongan,
tidak korupsi, dan saling menzalimi. Jika seorang buruh tidak korupsi waktu dan si majikan tidak memperlakukan pekerja dengan semena-mena, demikian pula masih banyak hikmah sholat yang perlu kita telaah secara mendalam. Mari kita aplikasikan makna sholat kita di luar sholat. Semoga kita diberi kekuatan, petunjuk. Dari kisah perjalanan suci Nabi itu, terdapat pelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya yaitu Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi untuk mengobati rasa sedihnya. Di antaranya itu, Nabi dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah, yaitu bertemu nabi-nabi sebelumnya, dapat melihat wujud asli malaikat Jibril, melihat surga neraka, hingga bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat tertinggi yang bernama Sidratul Muntaha. Hadirin yang berbahagia, semoga dengan pernyataan Isra Mi'raj ini kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap musibah yang kita alami, terus selalu mengambil pelajaran berharga di balik semua itu. Tak lupa jangan meninggalkan sholat, sabarkan hati, dan berdoalah meminta pertolongan hanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah sebaik-baik penolong umatnya. Semoga dengan pernyataan Isra Mi'raj ini kita dapat semakin meningkatkan kerukunan, perdamaian, dan keramahan dalam keberagaman kita sebagai umat manusia. Mari kita ciptakan kehidupan antar umat beragama yang harmonis, penuh dengan toleransi dan kasih sayang, serta menjunjung tinggi kesucian manusia yang wajib dilindungi. Semoga kita bisa meneladani perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Demikian ceramah singkat dalam memperingati Isra Mi'raj. Semoga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.